Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Nakoy? Saya selalu mendoakan Anda dalam keadaan sehat walafiat. Karena banyak orang sehat tapi nggak afiat. Kesehatannya itu untuk mengeluh, kesehatannya untuk komplain, kesehatannya untuk berbuat buruk, kesehatannya untuk berbuat maksiat. Ini namanya sehat tidak afiat. Saya doakan Anda sehat walafiat. Jadi sehat dan kesehatannya untuk ibadah, untuk bekerja, untuk memuliakan orang tua, untuk memuliakan saudara, untuk memuliakan pasangan, untuk memuliakan anak-anak, dan memuliakan manusia pada umumnya. Itu sehatnya, sehat walafiat. Yang kedua, saya mendoakan Anda juga sukses di atas rata-rata. Artinya, orang lain juga sukses, saudara Anda juga sukses, tapi Anda suksesnya di atas mereka semua. Sukses di atas rata-rata ya. Dan yang ketiga, saya mendoakan Anda bahagia tanpa syarat, seperti kaos kesadaran yang saya pakai, unconditional happiness, bahagia tanpa syarat. Dan jika Anda ingin memiliki kaos yang saya pakai ini, hubungi Nako Center yang tertera di 0878 7828 9001. Baik teman-teman Nakoy, saya ingin membahas tentang bagaimana rahasia bahagia tanpa syarat. Nah, kenapa orang sulit sekali membuat bahagia? Padahal bahagia itu mudah, padahal bahagia itu murah, padahal bahagia itu gratis bahkan. Ternyata di dalam buku Unconditional Happiness yang saya tulis bahwa kenapa orang sulit menemukan bahagia tanpa syarat? Karena mereka membuat syarat-syarat bahagia. Ada banyak orang yang membuat syarat-syarat bahagia. Ada yang mengatakan bahwa ya, coba saya kaya, saya bahagia kali ya gitu. Nah kebetulan hidupnya nggak kaya, bahkan bisa dibilang minus atau miskin. Maka ironis sekali, sudah miskin dan tidak bahagia ya. Sudah tidak kaya, tidak bahagia lagi. Ini sebuah energi yang sangat melelahkan. Sudah kenyataan hidupnya juga tidak kaya, energi hidupnya juga full dengan negatif. Ini harus kita rombak. Terus bagaimana caranya? Kalau Anda kemudian miskin, kalau Anda misalnya kayak saya, orang tua saya miskin, saya juga miskin waktu itu, bagaimana caranya kemudian kita merasakan bahagia tanpa syarat? Pertama adalah Anda syukuri dulu, terima, dan nikmati. Saya menyebutnya adalah sutenik. Syukuri, terima, dan nikmati. Anda syukuri dulu, Anda terima dulu bahwa hidup Anda dalam keadaan yang tidak kaya. Itu harus diterima. Karena ketika kita tidak menerima, itu seperti pintu yang mengunci, pintu yang tertutup. Dan akhirnya beberapa peluang, beberapa kesempatan seringkali tidak bisa dirasakan oleh Anda. Karena kenapa? Karena tertutup pintunya. Jadi orang-orang yang kemudian mensyukuri kemiskinannya, mensyukuri keadaan beratnya, mensyukuri keadaan krisisnya, mensyukuri keadaan hidup yang tidak nyamannya, ini akan melahirkan sebuah sesi yang kedua adalah menerima. Jadi syukuri dan kemudian menerima. Nah, orang-orang yang kemudian bisa mensyukuri dan menerima, baru dia bisa merasakan satu hal yang disebut dengan menikmati. Menikmati kenyataan hidup Anda hari ini adalah sesuatu yang sangat penting. Menikmati kesulitan Anda hari ini adalah sebuah kesadaran baru yang harus dibentuk untuk menyongsong masa depan. Saya sering membantu peserta-peserta yang memiliki problem yang beragam. Dari mulai problemnya adalah hutang. Saya pernah ada satu peserta yang punya hutang 4 miliar. Dan saya sampaikan di dalam pelatihan Seven Awareness bahwa ketika kita punya hutang, tentu saja aura kita adalah aura kasihan. Tentu saja kita lebih cenderung negatif, lebih cenderung menghindari banyak orang, kemudian mudah sensitif, dan bahkan mudah menghakimi orang lain bahwa dia salah dan dia benar gitu. Nah teman-teman yang great, waktu itu saya minta kepada ibu yang punya utang 4 miliar ini untuk dia bisa melakukan sutenik, syukuri, terima, dan nikmati. Pada saat dia mempraktikkan sutenik, dia sebenarnya komplain, dia sebenarnya tidak setuju karena dia merasa dizolimi oleh teman bisnisnya sehingga kemudian layak dikasuskan ke pengadilan. Tapi ketika saya minta ke dia, ibu praktekkan aja sutenik, syukuri, terima, dan nikmati,
Dia awalnya komplain, dia awalnya protes, kalau saya nggak bisa kasusin dia, terus yang bayar utang saya siapa, Pak? Saya mengatakan kepada dia, kalau ibu sudah siap, insya Allah rezeki akan datang. Dan teman-teman yang hebat, sahabat yang great, apa yang saya minta kepada ibu ini? Saya minta kepada ibu ini untuk syukuri dulu kenyataan hidupnya, terima dulu bahwa dia sedang dizolimi oleh temannya dan punya hutang hampir sekitar 4 miliar. Dan kemudian dia langkah ke sesi berikutnya adalah nikmati. Dia menikmati kehidupan dia dan kemudian dia berusaha untuk bangkit. Pada saat dia kemudian bisa menikmati living moment to moment kehidupan dia akan mulai bertemu dengan banyak hal-hal mudah. Dia akan bertemu dengan kemudahan-kemudahan yang ada di sana dan sini. Kemudahan-kemudahan itu kemudian bisa berbentuk persahabatan, kemudian keluarga, kemudian juga bisa juga atasan, bisa juga staff ya. Itu menjadi sebuah living moment to moment, teman-teman yang kuat. Nah, baru setelah Anda teknik, Anda mulai ya mentransformasi dengan sebuah new habit yang disebut dengan 3S dan 1 jam silence. 3S dan 1 jam silence. Nah, kembali kepada tema kita hari ini ya, ada yang mengatakan bahwa saya bahagia jika saya kaya. Ternyata nggak kaya, maka kemudian nggak bahagia. Ada banyak orang, bahkan ribuan orang, jutaan orang di dunia yang dia tidak kaya dan tidak bahagia. Catat ya, tidak kaya dan tidak bahagia. Tidak kaya dan tidak bahagia. Kalau kaya bahagia itu wajar, tapi kemudian miskin bahagia itu yang luar biasa. Nah, di dalam buku Unconditional Happiness, mereka-mereka yang memiliki problem dalam keuangan, tapi mereka mulai menghidupkan rasa bahagia tanpa syaratnya dalam kehidupan ini, maka dia akan memiliki beberapa hal penting, beberapa hal yang kemudian menjadi ciri dari manusia di atas rata-rata kami menyebutnya. Nah, teman-teman yang great, kita menyebutnya adalah dia memiliki 5M. Jadi dia 5M ini bukan miliar. Orang miskin, orang sulit yang dia memiliki bahagia tanpa syarat, dia akan memiliki 5M. 5M ini. M yang pertama adalah, M yang paling penting adalah memberi. Jadi ada di sini saya lihat beberapa peserta yang kehidupan dia juga sedang drop, tapi dia masih bisa kok bersedekah, dia masih bisa kok menolong orang lain, dia masih bisa menyebarkan manfaat gitu. Nah, dia ya teman-teman yang gue dalam keadaan sulit pun bisa mempraktikkan M yang pertama adalah memberi. Nah, ini penting karena jangan tunggu sukses, jangan tunggu udah uangnya banyak, jangan tunggu kaya baru kemudian menjadi ahli memberi atau ahli sedekah. Kita mulai saja seperti panduan dalam 21 days, mulai saja, just do it ya. Terus lakukan konsisten every day ya, at 21 days. Jadi terus ulang lagi sampai akhirnya sampai di 21 hari teman-teman yang gue. Jadi ini juga harus kita cek ya, apakah ada di antara kita miskin, sulit keuangan, dan juga malas memberi. Nah, ini harus didobrak, ditransformasi dalam 21 hari. Kemudian M yang kedua adalah memaafkan. Nah, ada banyak orang yang sering dibully oleh temannya, keluarganya, sahabatnya, dan sebagainya, dari bully levelnya SD, SMP, SMA, dan sebagainya. Nah, kalau kita kemudian bisa memaafkan, ini juga bagian dari buku yang kita sebut bahagia tanpa syarat, Unconditional Happiness ya. Kemudian M yang ketiga adalah memotivasi. Artinya orang-orang yang kemudian walaupun dia sulit tapi dia merasakan bahagia tanpa syarat, dia ingin ilmunya itu manfaat kepada sekelilingnya. Walaupun bisa dalam bentuk one on one, satu dengan satu, dia dengan saudaranya, atau bisa dalam bentuk seminar dan sebagainya. Nah, karena orang-orang yang kemudian berhasil ya, selain tadi memberi, kemudian memaafkan, yang ketiga juga memotivasi. Ketika Anda memotivasi orang lain, maka akan memantul ke dalam diri Anda dan menjadi sebuah spirit baru, new spirit yang bisa membuat bahkan mentransformasi ya, apakah itu lembaga, apakah itu perusahaan,
untuk menjadi di atas rata-rata teman-teman yang gue. Dan yang M yang berikutnya adalah ya mudah mendukung, mudah merestui, mudah mengamini, ya mudah mengamini orang lain, mudah mendukung orang lain untuk sukses. Nah ini orang-orang yang kemudian wajahnya tuh memiliki ketulusan, sehingga orang bisa menangkap bahwa doa dia tuh tulus, bahwa doa dia tuh nggak main-main, doa dia tuh dari hati gitu teman-teman. Dan M yang terakhir, sahabat-sahabat sadaran ya teman-teman yang great, M yang terakhir adalah ya mendoakan. Orang-orang yang sudah menemukan bahagia tanpa syarat, selain dia juga memberikan bantuan, donasi, sedekah dan sebagainya, mereka juga ya selalu mendoakan, mudah mendoakan orang lain demi kemaslahatan, demi kebaikan, demi kesuksesan, ya semuanya itu teman-teman. Hari ini kita membahas tadi tema tentang bahagia tanpa syarat, khususnya dalam dunia otomotif. Dan kelihatannya teman-teman yang great ya, sahabat-sahabat luar biasa, semoga kita semua ya menjadi manusia di atas rata-rata, insya Allah ya teman-teman yang luar biasa. Sampai ketemu di sesi kedua tentang bahagia tanpa syarat. Kenapa sulit? Salah satunya adalah karena saya belum sukses. Buat Anda yang ingin mengadakan satu kegiatan seminar bahagia tanpa syarat bersama Nako Center, bisa dilakukan di sekolah, kampus, komunitas secara free. Hubungi Rumah Sadaran di 0819 05666 479. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.